Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara seluruh jemaat GPI Waru Cabang Malang. Hari ini kembali saya dan saudara bertemu dalam program Keluargaku Bertumbuh. Setiap hari saya dan saudara belajar akan firman Tuhan serta berdoa. Dan hari ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Israel Yakub, Ketua Bina Malang Gema Kasih, yang menaungi gereja-gereja di kota Malang. Dan hari ini kita akan sedikit berbincang dan kemudian kita juga akan mendapatkan berkat firman Tuhan dari hambanya berkaitan tentang menjaga iman dan juga imun di masa pandemi ini. Selamat pagi Pak Pendeta Israel. Selamat pagi, Sehat ya? Pak. Wah, luar biasa. Haleluya. Tuhan memberi kita kekuatan dan kesehatan Ya, dari surga. jenengan pasti sibuk sekali ini di masa pandemi. Bisa diceritakan sedikit Pak kegiatan jenengan dan BMGK ya Ya, di Kota Malang. Kota Malang ini. baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat dari Gereja Baptis Waru Cabang Malang, kami sangat bersuka cita bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Ya, salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Perlu untuk Bapak Ibu ketahui, di Kota Malang ini sekarang telah bersatu seluruh gereja. Amin. Tubuh Kristus sudah bersatu satu sama yang lain untuk saling menopang dengan visi adalah tidak berbuat dosa lagi. Jadi visi keluarga besar gereja-gereja sekota Malang sekitar 130 gereja dan PD dan lain-lain mungkin sekitar 200 hamba Tuhan itu telah mengikrarkan diri untuk melakukan visi yang kita dapat dari Tuhan, yaitu tidak berbuat dosa lagi. Itulah visi daripada perkumpulan Berkat Malang Gema Kasih. Tentu penjatawaannya, pewujudannya adalah dengan misi-misinya. Salah satu misinya adalah menjadi saling melindungi dan mengayomi di antara sesama hamba Tuhan. Tidak boleh eker-ekeran lagi, harus saling melindungi, saling mengayomi. Termasuk demikian pula badan kerjasama ini, yaitu Berkat Malang Gema Kasih, juga harus melindungi dan mengayomi jemaat Kristus di Kota Malang. Amin. Makanya kami ada beberapa kegiatan-kegiatan, mulai dari pembagian sembako, pembagian dana, pembagian apa sajalah yang dibutuhkan oleh gereja. Jadi gereja itu adalah mulai dari hamba Tuhan maupun juga jemaatnya. Dan sebentar lagi kita akan memiliki koperasi milik jemaat. Jadi jemaat itu sekarang kan banyak yang kami undang untuk ikut jualan. Jualan di dalam Gema Bisnis. Jadi BMGK itu memiliki program Gema Bisnis. Untuk siapa? Itu untuk jemaat-jemaat yang mengalami musibah atau terdampak COVID-19. Baik yang kena PHK, yang jualan nggak laku, maupun yang nggak bisa jadi juru parkir dan sebagainya. Itu kita ajak, kita latih untuk jualan nasi, jualan makanan maupun jualan jasa. Itu kita masukkan di namanya grup WhatsApp sementara ini, namanya Gema Bisnis. Nah, sebentar lagi kami akan menelurkan sebuah koperasi milik jemaat yang namanya Koperasi Gema Valia Ngalam. Jadi Gema Kasih Persaudaraan Orang Malang. Gitu. Nah, visinya koperasi itu berbeda lagi. Visinya koperasi adalah yang miskin diperkaya, baik rohaninya maupun jasmaninya. Misinya, kepunyaanmu adalah kepunyaan kami semua. Jadi kepunyaan bersama.
Jadi di koperasi ini siapa yang boleh ikut, semua boleh ikut. Tapi yang boleh pinjam itu semua yang ikut di dalam aplikasi kami nanti. Kami akan memiliki sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu yang bisa ikut di dalam aplikasi itu adalah jemaat-jemaat yang terdampak, yang sudah mulai jualan-jualan tadi, kita mulai masukkan satu persatu. Pada waktu jualannya itu mulai banyak, modalnya kurang, nah itu bisa langsung pencet di situ, koperasi, ya. Nah, bisa minta modal di situ tanpa bunga. Itu salah satu daripada kegiatan BMGK Berkat Malang Gema Kasih. Kebanyakan orang-orang nyebutnya tidak usah panjang-panjang, jadi Gemangalam. Gemangalam. Ya. Makanya kegiatan kita ngurusi pertanian organik itu, sayuran organik disebut Gema Tani. Ada Gema Bisnis, ada Gema Pupuk dan sebagainya. Nah, kami berharap dari jemaat Gereja Baptis, ya, dari mana cabang Waru, cabang Malang, senantiasa bisa mengikuti program-program ini, karena program ini adalah pewujudan dari iman tanpa perbuatan. Nah, kita berdoa terus, kan tidak mungkin Tuhan Yesus setiap pagi berdoa habis itu kembali pulang ke rumah tidak melakukan pelayanannya, kan tidak mungkin. Jadi selesai berdoa, Tuhan Yesus keliling kemana, ke desa, ke kota untuk melayani, untuk berbuat. Nah, demikian kami mengajak bersama-sama seluruh hamba Tuhan, gembala-gembala ini untuk ikut melayani sesamanya, lintas sinode, lintas gereja. Dari sini kami berharap jemaat yang terkasih, saudara-saudara harus ingat, mulai sekarang tidak boleh ada yang saling iri hati, tidak boleh ada yang berantem, harus saling mengasihi. Kami ini menjadi tolok ukur, menjadi teladan bahwa seluruh pendeta yang ada di Kota Malang harus saling mengasihi, yaitu saling melindungi dan saling mengayomi. Amin. Jemaat juga gitu. Seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena apa? Kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi jemaat yang terkasih, semuanya sekarang harus semangat penuh sukacita. Amin. Bersama dengan gembala saudara, ayo kita masuki tahapan hidup yang baru. Meskipun pandemi, justru melalui pandemi kita bersatu dan Tuhan memelihara, memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini sebuah motivasi, penguatan dari hambanya Pendeta Israel yang sudah kita bisa dengarkan bersama-sama, dan saya berharap Bapak Ibu dan Saudara tetap kuat, sehat di dalam iman dan juga imun kita. Amin. Saya dan Saudara perlu tetap semangat ya, seperti yang dihimbau dan ajaan dari Pendeta Israel tadi, untuk meskipun kita sulit, kita harus tetap bisa terus bergerak karena saya dan saudara bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak Sama-sama Pak Pendeta Israel atas waktu untuk kita bisa berbincang sebentar dan kita bisa belajar firman Tuhan juga. Kita berdoa sebentar ya Pak. Baik. Kita juga untuk berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Baptis Waru Cabang Malang. Minta tolong Pak Israel bisa mendoakan kita ya. Oke, baik, mari kita berdoa. Haleluya. Ya Bapa dalam surga, Engkaulah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kedatangan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami membuat kami takjub. Engkau menuntun kami semua gereja-gereja-Mu di Kota Malang untuk bersatu, untuk saling mengasihi, saling tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah.
Dan demikianlah kerajaan-Mu boleh membawa kami penuh dengan sukacita meskipun kami dalam kondisi keadaan pandemi COVID-19. Terutama untuk jemaat-Mu Gereja Waru Cabang Malang. Kiranya Bapa, Gereja Baptis yang ada di kota kami ini Engkau berkati, mulai dari Pak Mesak sebagai gembala sampai juga kepada seluruh jemaatnya. Tidak ada satupun yang sakit corona. Amin. Dan yang mengalami masalah, mengalami ujian di dalam finansialnya, ditolong Tuhan dengan cara yang ekstra luar biasa. Amin. Karena Tuhan membuka segala belenggu-belenggu yang tidak pada tempatnya. Dan itu semua telah dilakukan oleh Tuhan dengan cara membuka banyak kegiatan-kegiatan yang berguna bagi jemaat ini. Mulai dari Gema Tani, yaitu program sayuran organik untuk jemaat, supaya jemaat boleh bertani sayuran organik dan menghasilkan uang untuk menggantikan pekerjaannya yang lama. Dan masih banyak lagi yang lain. Oleh karena itu Bapak, berkati semuanya yang ada di Gereja Baptis Waru Cabang Malang ini, hari ini sampai selama-lamanya, semuanya dilindungi dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Israel dan seluruh jemaat GPI Waru Cabang Malang. Kiranya ini menjadi berkat buat kita sekalian. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Amin. Yes.